Peristiwa alam salah satu yang terdahsyat di Norwegia itu menginspirasi lahirnya film berjudul The Wife. Mengambil setting masa kini, film besutan luar Utauk ini mengajak para penonton untuk merasakan suasana mencekam dan kepanikan warga saat tsunami datang menghampiri. Christian yang diperankan oleh Christopher Joner, seorang geologis di Greinner, menemukan fenomena aneh yang terjadi di Gunung Arkeneset. Fenomena aneh ini menuntun kisah keluarga Christian ke dalam perjuangan untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan dan keinginannya untuk menyelamatkan seluruh keluarganya setelah Geiringer diguncang gempa berkekuatan besar, terjadi banyak drama dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh sang sutradara kepada para penonton. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke jalan ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suatu keluarga yang sedang makan siang bersama istri, suami, dan kedua anak mereka. Suaminya bernama Christian dan sang istri bernama Idun. Anaknya yang laki-laki bernama Sondre dan yang kecil bernama Julia. Mereka semua memang akan segera pindah dari rumah itu. Pindah di sesuatu tempat yang lumayan jauh. Sebelum pindah, Christian pergi ke kantornya dahulu. Ia memang bekerja di pusat pengawasan gunung yang berada di pulau itu. Keadaan gunung di sana memang sangat normal, tak ada satupun pergerakan yang mencurigakan. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Di kantor mereka semua merayakan untuk kepergian Christian, karena memang itu adalah hari Christian bekerja di sana terakhir kalinya. Ketika Christian sedang merapikan peralatan kantornya yang akan ia bawa pulang, tiba-tiba saja terjadi suatu pergerakan di gunung yang begitu aneh. Gerakannya tidak terdeteksi, tetapi semua alarm menyala. Di rumah, Christian merasa terus saja memikirkan pergerakan gunung yang aneh tadi. Ia terus memantaunya dari laptop. Tapi untung saja istrinya menenangkan Christian kalau tidak akan ada apa-apa yang terjadi pada gunung itu. Mereka pun kembali mengemas barang-barang mereka dan tak lupa juga berpamitan kepada tetangga. Akhirnya mereka pun pergi. Sekarang mereka harus menunggu kapal untuk menyeberang. Saat menunggu, entah kenapa hati Christian merasa tak tenang, seperti terus saja memikirkan gunung itu, seperti ada sesuatu yang memang salah. Akhirnya Christian memutuskan untuk kembali. Ia kembali ke kantornya dan menyuruh kedua anaknya menunggu di mobil. Istrinya memang tidak bisa berangkat bersama-sama karena dia harus bekerja dulu hari ini. Dia bekerja di suatu hotel yang tak jauh tempatnya dari rumah. Keadaan saat itu memang ramai pengunjung karena memang sedang musim liburan. Sedangkan di kantor Christian menjelaskan ke rekan-rekannya kalau ada yang tidak beres pada gunung itu. Akhirnya Christian dan teman-temannya langsung berangkat untuk melihat apa yang sebenarnya yang terjadi pada gunung tersebut. Dengan sangat hati-hati, Christian dan temannya memasuki celah-celah gunung dan juga terus berkomunikasi dengan orang yang di kantor untuk mengawasi mereka. Christian dan temannya terus mengambil gulungan kabel alarm di sana, tapi ternyata benar, gulungan kabel itu putus. Jelas itu membuat adanya pergerakan di dasar gunung itu yang membuat alarm yang sebelumnya menyala. Christian mencoba meyakinkan bosnya untuk melakukan sesuatu. Christian ingin bosnya menekan tombol alarm untuk mengevakuasi semua orang yang ada di kota. Tapi bosnya tak menginginkan itu karena jelas itu akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa, apalagi turis-turis sedang mengunjungi kota itu. Akhirnya Christian pun menyerah karena putusnya kabel itu memang belum terlalu cukup bukti untuk mengevakuasi semua orang. Christian pergi dari sana, ternyata kedua anaknya sudah tak ada di mobil. Kedua anaknya ternyata pergi ke tempat kerja ibunya yang berada di hotel. Lalu mereka memutuskan untuk pergi keesokan harinya karena sudah tidak ada lagi kapal untuk menyeberang. Julia si kecil memutuskan untuk tidur di rumah bersama ayahnya, sedangkan Sondre menginap di hotel di mana ibunya bekerja karena hubungan Sondre dan ayahnya memang sedikit tak begitu baik. Malamnya semua begitu tenang.
Christian terus saja memandang gunung itu dari rumahnya. Kedua temannya tidur di stasiun pengawasan dan istrinya bekerja. Sedangkan Sondre bermain skateboard di ruang bawah tanah hotel itu, lengkap dengan musik yang dia dengarkan keras-keras melalui earphone. Dan teman Christian yang satunya lagi mengawasi gunung itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba alarm menyala. Ia langsung berlari membangunkan kawannya yang lain. Ia juga memanggil kedua temannya yang tidur di stasiun pengawasan itu dan menceritakan semuanya. Akhirnya mereka berdua memutuskan memeriksa langsung ke bawah sana, di celah-celah gunung itu. Seperti mempunyai koneksi batin, Christian memang tiba-tiba merasakan ada sesuatu pergerakan di gunung itu. Mungkin hanya dia yang bisa merasakan. Lalu Christian melihat gunung seperti berimigrasi ke tempat lain di bawah sana. Tiba-tiba saja terjadi gempa yang begitu dahsyat. Batu-batu dari atas mulai menjatuhi mereka berdua dan terjebak di bawah sana. Alarm di kantor langsung menyala semua. Kini kedua celah gunung itu seperti bergerak dan menghimpit mereka berdua. Mereka panik bukan main. Akhirnya mereka menekan tombol alarm untuk mengevakuasi semua orang di kota yang terdengar begitu mengerikan. Orang-orang yang mendengar itu langsung menyalakan lampu rumah masing-masing. Idung panik dan keluar hotel. Sedangkan di bawah sana gunung sudah mulai berhenti bergerak. Tapi kemudian gunung itu benar-benar seperti roboh dan jatuh menuju lautan yang menimbulkan gelombang ombak yang sangat besar. Gempa sekarang mulai terjadi dan bisa dirasakan di kota. Mereka kini hanya punya waktu sekitar 10 menit sebelum gelombang tsunami yang begitu besar melahap mereka semua hidup-hidup. Christian langsung berlari membawa anaknya menuju mobil. Dia pacu mobilnya begitu kencang. Di hotel, Idung membangunkan semua tamu hotel untuk segera keluar dan menyelamatkan diri. Semua orang benar-benar panik. Idun kemudian menelpon suaminya dan Christian menyuruhnya ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang bahkan sudah keluar rumah masing-masing untuk segera berlari menyelamatkan diri. Semua benar-benar panik. Sepertinya nyawa memang jelas-jelas lebih penting dari apapun dan tak bisa dibandingkan dengan apapun. Gelombang tsunami yang begitu besar kini benar-benar siap untuk melahap seluruh kota. Di hotel, Idung menyuruh semua tamu untuk menaiki bus, tapi Sondre tak ada di sana. Ia pun berlari ke kamar Sondre. Sedangkan di jalan, Christian terjebak macet. Orang-orang sudah panik dan keluar semua, yang menimbulkan kemacetan yang begitu panjang. Waktu sekarang tinggal 4 menit lagi sebelum tsunami itu datang. Akhirnya Christian memutuskan keluar dari mobil. Ia menyuruh semua orang untuk meninggalkan mobilnya masing-masing dan berlari menuju ke tempat yang lebih tinggi. Mereka semua lalu meninggalkan mobilnya dan berlari. Mobil-mobil itu jelaslah begitu tak penting untuk diselamatkan selain nyawa. Lagi-lagi di sini Sondre belum juga ditemukan. Sekarang mereka hanya tinggal waktu 1 menit sebelum tsunami itu datang. Mereka benar-benar berlari sekencang-kencangnya. Tapi tsunami itu sekarang sudah ada di depan mata mereka semua. Lalu Christian menitipkan anaknya kepada temannya. Ia berniat untuk menyelamatkan seseorang yang terjebak tersangkut mobil. Ia membantu wanita itu berlari, tapi di belakangnya tsunami sudah semakin dekat. Christian tahu dia tak akan berhasil, jadi ia langsung ke dalam mobil. Dia pasang sabuk pengamannya. Sekarang Christian dan wanita yang dia selamatkan itu benar-benar tegang. Akhirnya ia pun dilahap hidup-hidup oleh tsunami itu dan tenggelam di dalam air. Di hotel akhirnya Idung menemukan Sondre yang ternyata sedang asik bermain skateboard. Tapi saat mereka keluar, tsunami sudah di depannya dan siap melahap mereka. Tidak ada lagi kesempatan selain masuk ke dalam hotel dan naik setinggi-tingginya. Tapi mereka malah masuk di ruang bawah tanah. Salah satu di antara mereka, yaitu istri dan anak laki-laki itu, tak bisa selamat dan terbawa arus tsunami. Akhirnya mereka pun menutup pintu itu.
Tsunami itu sudah berlalu, semuanya sudah hancur tak terbentuk, bahkan mayat-mayat bergeletakan di mana-mana. Di sana hanya ada Christian yang sadar, tetapi wanita yang ia tolong tadi sudah mati. Kini teman-teman Christian di kantor seperti menyesal tak mendengarkan apa yang Christian peringatkan sejak awal. Di sana Christian mencari anaknya Julia yang ia titipkan tadi. Untung saja Julia memang selamat karena berhasil berada di puncak tertinggi sebelum tsunami itu datang. Sedangkan di hotel, Idung anaknya dan satu orang lagi terjebak di sana. Christian menelpon ke tempat penampungan kalau memang jika terjadi tsunami, menanyakan apa ada bus hotel di sana. Tapi tak ada bus hotel di sana. Tapi Christian percaya bahwa istrinya dan Sondre masih hidup, tetapi terjebak di hotel itu. Ia pun berniat pergi ke kota dan meninggalkan anaknya di sana yang ia titipkan kepada temannya. Untung saja Julia gadis yang pintar dan mengerti keadaan. Ia tak menangis ataupun merengek seperti anak kebanyakan. Kini Christian kembali ke kota seorang diri. Idun dan Sondre mencoba untuk membuka pintu, tapi sama sekali tak bisa karena tertahan oleh air di depannya. Bahkan sekarang air itu telah masuk melalui celah-celah pintu. Christian melewati air yang sekarang telah surut. Di sana benar-benar sangat mengerikan. Semua sudah rata dengan tanah, tak ada yang tersisa karenanya. Hanya lampu-lampu mobil yang masih menyala di mana itu membantu Christian untuk berjalan. Lalu Christian seperti menginjak sesuatu yang ia naiki. Ternyata itu adalah bis hotel di mana seharusnya istrinya berada. Ia buka bis itu, ia gunakan senter yang ada di sana. Di dalam bis itu penuh dengan mayat-mayat, di mana itu semua adalah tamu hotel. Bahkan ia melihat rekan kerja istrinya juga di sana meninggal. Ia memanggil-manggil anak dan istrinya, tapi di sana tak ada anak dan istrinya. Ia pun kembali keluar dari sana. Di dalam hotel, Idun dan anaknya bersama satu orang lagi sudah benar-benar di ujung kematian karena air sudah sangat tinggi menenggelamkan mereka. Mereka terus mencoba membuka pintu dan ternyata pintu itu tertahan oleh beton dari luar dan sontak saja membuat pintu itu terkunci dan menjebak mereka semua di dalam yang penuh dengan air. Tak ada lagi harapan bagi mereka. Bahkan orang yang satunya sekarang sudah mati karena tak tahan dengan itu semua, ditambah mereka berdua sudah sangat kedinginan sekarang. Sementara itu Christian sudah masuk ke dalam hotel itu dan memanggil-manggil nama anak dan istrinya. Christian terus mencari ruangan demi ruangan, lorong demi lorong, bahkan ia melihat tas anaknya di sana. Christian memukulkan besi karena benar-benar merasa bersalah sekaligus kesal. Tapi justru itu membuat anak dan istrinya yang terjebak di bawah sana mendengar pukulan besi itu. Mereka berdua langsung mengetuk-ngetukkan besi berharap Christian mendengarnya. Sontak saja Christian yang mendengarnya itu langsung berlari ke bawah. Tetapi di bawah air kembali datang dari ventilasi. Christian langsung menyelam mencoba membuka pintu yang tertahan oleh beton di depannya. Ia singkirkan beton itu satu persatu. Seperti ada koneksi batin, Idun pun kembali mencoba membuka pintu dari dalam. Yang akhirnya mereka berdua kembali berjumpa. Christian menyuruh istrinya pergi duluan dan ia berusaha menyelamatkan anaknya yang masih di dalam. Sondre seperti sudah setengah sadar. Dinginnya suhu membuat seluruh tubuhnya membeku. Tetapi Christian mencoba meyakinkan anaknya untuk bisa berenang dan menyelamatkan diri. Mereka berdua kembali berenang, tapi di tengah jalan Sondre seperti kehabisan nafas yang malah membuat dirinya panik. Christian kemudian langsung memberikan oksigen yang ia punya ke anaknya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi hal itu justru membuat Christian kehabisan napas dan akhirnya menelan semua air ke dalam perutnya. Idun yang melihat hanya anaknya yang kembali langsung menyusul suaminya dan mengeluarkan Christian dari sana yang sekarang sudah tak sadarkan diri.
Idung langsung memompa dada suaminya, berharap air yang di dalam tubuhnya keluar. Tapi Christian tak sadar-sadar. Ia terus-menerus memompa dadanya. Sondre pun ikut membantu sambil menahan tangisnya. Tapi Idun tahu suaminya sudah tewas sekarang. Sondre seperti tak ingin kehilangan ayahnya dan berusaha terus memompa dada ayahnya. Dan untung saja hal itu membuahkan hasil, membuat air itu keluar dan kini Christian tersadar kembali. Akhirnya mereka bertiga pun selamat. Di lokasi penampungan, Julia berharap Arab cemas menanti ayahnya. Yang tak lama kemudian dari ujung jalan sana ayah, ibu dan kakaknya berjalan dan sontak saja membuat Julia berlari menghampiri mereka. Akhirnya mereka berempat berhasil melewati tsunami yang begitu besar dan menghancurkan kota itu dan film pun tamat.